Istri saya, maaf, haidnya tidak lancar. Suatu waktu seperti biasa, ada bercak dikira haid, jadi tidak sholat. Ternyata kemudian istri hamil. Jadi yang waktu itu telah haid, apakah sholat tinggal itu diqadha? Diqadha. Biasanya normalnya berapa? 7 hari. Lewat dari 7 hari itu apa namanya? Istihadhah. Dia seperti luka. Hanya saja lukanya bukan di jari, maaf, tapi lukanya di dalam. Maka orang yang istihadhah, cara mencari tulisan istihadhah, buka Google, Somat Moroko istihadhah. Bukan berarti somat sedang istihadhah. Maksudnya somat Moroko sedang menulis. Kenapa Ustadz di ujungnya mesti Moroko? Karena kalau ditulis sekedar somat, enter, yang keluar Bang Somat, sinetron. SOMAD MOROCCO spasi istihadhah. Nanti dapat hukum tentang perempuan yang istihadhah. Cara dia sholat gini, bagi yang mengalami istihadhah. Laki-laki penting juga, karena laki-laki itu punya istri dan istrinya perempuan. Mas, aku begini-begini, gimana nih? Mau nanya Ustadz, malu. Suami mesti bisa menjelaskan. Engkau sedang mengalami istihadhah, Adinda. Lalu penyelesaiannya, inilah yang jadi masalah. Aku nggak pula ingat. Kalau mengalami istihadhah, nunggu azan. Masuk waktu azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perempuan yang istihadhah tadi langsung bersih-bersih. Bersihkan semua, bersih. Habis itu maaf, dia pakai pembalut. Habis itu dia berwuduk, langsung sholat. Andai menetes saat sholat, ma'fu anhu. Tapi dia nggak boleh bersihnya sebelum azan. Setelah masuk waktu baru. Karena kalau sebelum azan dia bersih-bersih, maka menetes, saat itu dia tidak ma'fu anhu, tapi sebagai najis. Ini juga bisa terjadi pada laki-laki. Kalau perempuan namanya istihadhah, laki-laki namanya sulusul baul. Baul artinya kencing, sulusu artinya rantai. Kenapa disebut kencing rantai? Karena kencingnya berantai, nggak putus-putus. Kerannya rusak. Tes, 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 tes. Maka kalau dia mengalami seperti itu, pertama dia mesti pijat terapi, sembuh insya Allah, minum obat. Kalau tidak juga dalam merasa penyembuhan pengobatan, maka caranya dia setelah azan masuk waktu sholat, dia pergi ke kamar mandi, bersih, dia pakai apa namanya, setelah dia balut, dia ikat, terserah, habis itu dia sholat. Allahu Akbar. Andai menetes pada saat itu, maka itu ma'fu anhu, termaafkan. Bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Ustadz, dalam kitab Syarah Kashfus Syubhat Syekh Ibnu Utsaimin disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama dan malaikat Israel bukan penjabut nyawa, melainkan malaikat maut. Penjelasannya, Nabi Adam bukan nabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat jumhur ulama, semua nabi yang 25 itu nabi dan rasul. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan nabi-nabi dan rasul. Kenapa cuma Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa sampai 25? Karena hanya 25 nama itulah yang ada dalam Quran. Tapi itu bukan batasan, tapi itu sebagai example. Sepakat jumhur ulama bahwa nabi-nabi dan rasul adalah yang 25 itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Adam bukan nabi, maka dia sudah keluar dari jumhur. Dan memang mereka biasanya menyalahi jumhur, keluar daripada jumhur. Jumhur ulama, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Musa sampai Muhammad SAW sepakat nabi dan rasul. Mereka boleh jadi menerima untuk dirinya disampaikan kepada umatnya, atau dia melanjutkan nabi yang sebelumnya. Maka Adam tidak diperselisihkan jumhur bahwa dia nabi dan rasul. Baca tulisan itu dalam buku-buku tauhid, karena tauhid itu objek kajiannya tentang 6. Allah, malaikat, nabi, hari kiamat, kiamat, takdir. Tentang nama malaikat tidak ada dalam hadis namanya Israel, tak ada. Lalu bagaimana dengan lagu bila Israel datang memanggil? Nama Israel itu bukan dari hadis Nabi. Nah, yang jadi masalah, bolehkah kita mengambil yang bukan dari hadis, mengambil dari kitab perjanjian lama? Maka jika dia tidak terkait tentang masalah Allah, masalah akidah, boleh. Contoh, Imam Ibnu Katsir
yang ahli hadis dan ahli tafsir, yang punya tafsir Al-Quranil Azim, tentang umur Nabi Ibrahim saat anaknya lahir. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun ketika Ismail lahir. Itu bukan dari hadis. Dari mana dia ambil? Dari kitab Perjanjian Lama. Dari riwayat-riwayat. Ini riwayat Israiliyat namanya. Israiliyat tidak boleh diambil kalau terkait dengan akidah. Tapi kalau terkait dengan kisah, terkait dengan historis, tak jadi masalah. Karena masalah Israiliyat terbagi tiga. Yang pertama, yang terakhir masalah akidah. Nabi menyobek, disobek Nabi Taurat yang dibawa oleh Umar. Umar bawa Taurat, kata Umar dan Nabi, Umar sini, itu apa? Taurat ya Rasulullah. Nabi sobek. Kenapa Nabi marah? Karena terpengaruh masalah tauhid. Nabi tak suka. Tapi ada yang sifatnya masalah sejarah. Kalau masalah sejarah, maka boleh diambil selama tidak merusak akidah. Termasuklah masalah Israel ini. Maka dari dulu ulama banyak menulis. Lihatlah di kitab-kitab tafsir. Ulama-ulama fiqh terpercaya pun menyebut dengan Israel. Nah, jadi bagi yang tidak mau, persimpangannya adalah kami tidak mau pakai riwayat Israiliyat. Harga mati. Yang satu mengatakan Israiliyat pun boleh dipakai kalau hanya dalam kasus masalah historis sejarah. Ketika bulan Ramadan, kenapa masih ada orang yang berbuat mungkar? Padahal setan kan dibelenggu. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Saya orangnya suka penasaran. Ini hadis setan dibelenggu. Kenapa rumah makan setan tetap buka? Yang Ustaz masuk rumah makan setan, kakinya kelihatan, wajahnya enggak. Rumah makan hantu. Ghost restoran. Kenapa setan tetap ada? Maka setelah saya baca, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kata dia, di situ maknanya, setan bukan terikat, tapi melihat iman kita seolah-olah setan terikat. Contoh, saya mau ceramah. Pas saya datang ke masjid, rupanya saya terlambat, sudah ada ustadz pengganti. Lalu saya duduk di situ. Selesai tausiah, apa kata ustadz pengganti? Waktu ustadz duduk tadi, mulutku rasanya terkunci. Apakah mulut dia terkunci atau enggak? Enggak terkunci. Lalu kenapa dia katakan terkunci? Karena ustadz ada duduk di situ, aku grogi, seolah-olah, sekonyong-konyong, seakan-akan mulutku terkunci. Begitu juga dengan ini. Apa kata iblis? Kata setan, karena kekuatan imanmu mas bro, maka aku merasa terkunci, terikat. Dia sudah bolak-balik ngajak, ayo makan, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tidak. Saat puasa sunat nih, puasa sunat, bro, ayo minum yuk. Katakan tidak. Say no to drink. Makan yuk. Enggak. Aku yang bayar. Oke. Di saat engkau kuat, maka seolah-olah setan terbelenggu dan terkunci. Begitu kata Imam Nawawi, penjelasan tentang setan terbelenggu. Jadi nanti kalau ada yang nanya, katanya setan terbelenggu Pak Ustaz, kok orang masih tetap banyak sweet-sweet, orang tetap banyak buat dosa? Engkau akan membelenggu setan dengan kekuatan imanmu. Hukum baca doa iftitah dalam sholat sunat rawatib apa? Sunat. Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, wajjahtu wajhi alladhi fatara samawati. Buka buku saya 77 tanya jawab salat, download gratis di internet. Iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Iftitah hukumnya sunat, baik pada salat fardu maupun salat sunat. Tapi kawan saya cepat betul salatnya Pak Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia enggak baca iftitah. Dia cuma baca Fatihah saja. Jadi iftitah saja, Fatihah saja sah. Baca Fatihah saja sah. Cuman ibarat makan ya nasi sama kecap doang. Tentu kita maunya full, ada sayurnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada cuci kakinya, ada semuanya lengkap. Maka dia ada iftitahnya, ada ayatnya panjang, tasbihnya lengkap, tumakninahnya mantap. Nah, itu. Jadi jangan cuma, jadi nanti kalau kelihatan ada cepat, itu cepat betul, nasi sama kecap tuh. Ustaz, sejak guru ngaji saya tidak bisa ngajar lagi, saya jadi banyak belajar agama lewat buku dan YouTube. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ngaji lewat YouTube boleh,
Tapi dengan syarat yang ngomong di YouTube itu siapa. Kamu mesti tahu orangnya. Orangnya ada wujudnya di dunia ini. Jangan sampai dia tak berwujud. Diberitakan ada seorang itu nggak betul. Yang suaranya aneh-aneh itu bukan orang itu. Jangan sampai antum belajar nama guru kamu siapa? Naruto. Saya ceramah seminggu di Kuala Lumpur, jamaah titip salam. Anak-anak kecil, Ustadz mau ke Kuala Lumpur ya? Iya. Tolong titip salam sama Upin Ipin ya. Saya di Malaysia, saya nggak ketemu. Upin Ipin itu fiktif, nggak ada orangnya. Jadi kalau belajar sama siapa? Sama Ustadz Somad. Ustadz itu ada wujudnya, ada. Ini orangnya, ini nomor HP-nya. Kalau nggak paham bisa ditanyakan. Ustadz dalam ceramah Ustadz yang judulnya ini saya nggak paham artinya apa. Kalau begitu modelnya bisa. Sedangkan media itu sebagai alat saja, boleh. Tapi kalau nggak jelas orangnya. Saya dengar Ustadz Idrus Ramli. Ustadz Idrus Ramli itu ada orangnya. Bukan Ustadz alam gaib. Ada nyata. Sama Ustadz Ade Hidayat ada orangnya. Sama Ustadz Fulan ada. Boleh nanya. Bagaimana cara melawan hawa nafsu yang selalu berbisik untuk ngajak pacaran? Pertama, buanglah pacar pada tempatnya. Ganti nomor, buang FB, putuskan. Ustadz ngomong aja. Emangnya Ustadz dulu waktu kuliah nggak pacaran? Saya kuliah 4 tahun di Mesir nggak punya pacar. Kenapa? Nggak dapat. Kampus laki-laki dengan kampus perempuan jaraknya 15 km. Al-Azhar, kami di lokal laki-laki semua. Anak Indonesia, mahasiswa Indonesia zaman saya kuliah dari 1998 sampai 2002 di Kairo. Zaman saya kuliah anak Indonesia 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300. Persaingan ketat. Saya diuntungkan oleh keadaan. Oleh sebab itu mahasiswa-mahasiswa saya sadar kalian zaman sekalian sekarang sulit. Dulu zaman kami kenalan sama perempuan susah. Zaman sekarang tinggal ketik namanya langsung dapat, say hello, makan bakso 2 kali selesai. Oleh sebab itu godaan kalian luar biasa dan balasannya juga luar biasa. Al-ibadatu fil haraji. Orang yang tetap istiqomah dalam ibadah padahal waktu itu zaman banyak fitnah, kahijratin ilayya. Dia sama seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Andai saya disuruh ada yang nawarin, Ustadz mau muda lagi umur 20 enggak sanggup saya. Godaan yang luar biasa. Tapi anak-anak muda yang sekarang istiqomah dari sejak kemarin sore di Masjid Kota Bandung Al-Fathu, anak-anak muda. Tadi subuh, anak-anak muda. Yang sekarang, anak-anak muda. Malah saya menduga, nampaknya orang tua sudah banyak yang meninggal dunia. Sebab itu kalian mesti istiqamah. Putuskan kontak yang kira-kira membuat pintu kita masuk ke dalam. Namanya sadduz zari'ah, menutup pintu. Duduk berdua di tengah taman orang banyak, itu enggak haram. Duduk kita satu kursi berdua. Orang ramai di tengah taman, enggak berdosa. Tapi menurut sadduz zari'ah haram. Kenapa? Karena itu akan berlanjut kepada yang lain-lain. Makanya hindari ini miss call. Ini sekarang banyak laki-laki perempuan katanya ta'aruf, casingnya ta'aruf, isinya pacaran. La talbisul haqq bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Tak baik. Oleh sebab itu yang agak mengarah-arah ke sana, buang. Ada SMS masuk, Ustadz, bolehkah saya membangunkan teman saya untuk tahajud? Apa namanya? Tahajud call. Itu hanya celah setan saja untuk masuk. Kalau memang sudah serius, maka datang ke orang tuanya, Pak, saya orangnya mungkin tak kaya, tapi insya Allah untuk menghidupi 7 turunan siap. Saya memang mungkin tidak soleh Bapak, tapi untuk menjaganya, mendidiknya sampai dunia akhirat, saya ingin agar anak Bapak sudi menemani saya sampai malaikat maut tiba. Kenapa enggak Israel? Kami enggak percaya hadis itu Pak. Kalau Bapak siap, saya ingin pinang anak Bapak dengan setumpuk emas dan segenggam permata. Tapi kredit Pak. Jadi enggak usahlah pacaran-pacaran. Kalian istiqomah aja, sekolah yang benar, kuliah yang betul, kerja. Buktinya kawan kita, sahabat kita menikah, dapat juga yang baik, dapat juga yang solehah, dapat juga yang soleh. Maka buat baik, niat baik, insya Allah Allah kasih yang baik. Kalau Allah kasih yang tak baik, sesungguhnya Allah ingin menguji, Dia akan berikan yang terbaik. Malah dapat 2 nanti.
Soal riba, ibu saya sudah menjual motor, sudah setengah jalan. Tapi ibu saya sudah menyicil motor, sudah setengah jalan. Artinya kreditnya sudah setengah. Tapi saya baru tahu kalau itu riba. Saya harus bagaimana Pak Ustaz? Berhenti nyicil atau lanjutkan? Kalau ada yang bisa dijual untuk ngebom motor ini, hancur dong. Sisa cicilan berapa lagi? 7 juta. Ini bisa dijual 7 juta. Iya, tutup ini. Cash, lunas. Kalau ada yang bisa begitu, tutup. Kalau nggak bisa Pak Ustaz, motornya dijual. Sehingga putus. Kalau jual motor, saya jalan kaki. Yang tertinggi, tutup. Jual barang, tutup. Nggak bisa, nomor 2, jual ini. Nggak juga bisa, nomor 3. Lanjutkan sampai lunas. Darurat tubihul mahzurat. Saya Pak Ustaz, pagi kuliah, sore kerja, satu-satunya transportasi ini. Kalau ini dijual nanti saya mati. Orang Islam nggak boleh disuruh pilih mati dengan makan babi. Masuk ke hutan, pilihannya tinggal 2, makan babi atau mati. Nggak boleh pilih mati. Aku mati aja lah, nggak boleh. Makan babi itu, potong, bakar, ambil kecap dikit. Sementara dapat pisang. Itu nama kaedahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat memperbolehkan yang terlarang, tapi hanya untuk sekedar nyambung hidup saja. Ya Allah, Engkau beri aku rezeki, aku lunasi ini karena inilah penyambung hidupku. Habis selesai ini aku nggak akan kredit motor lagi, cuman kredit mobil aja ya Allah. Jangan buka pintu kredit.